Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Alsapanur Job ya. Dan Bunda vakum lama bukan apa-apa. Kayaknya sih masih kita menunggu dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia yang untuk memulai proses. Tapi insya Allah akan selesai keputusan-keputusan itu akan dipercepat ya. Mudah-mudahan di awal bulan Agustus atau pertengahan Agustus kita udah mulai bisa berproses. Pada video kali ini Bunda akan menjawab beberapa janji Bunda sesuai janji Bunda tentang data flow. Jadi ada beberapa banyak yang masuk nih ke Bunda tentang data flow. Mereka banyak bertanya dan mereka juga banyak menanyakan seputar kenapa sih data flow mereka yang sudah di Saudi tidak bisa di approve atau apa. Jadi data flow itu fungsinya adalah data flow itu adalah lembaga ya, lembaga verifikasi dokumen kalian. Jadi lembaga yang memverifikasi keabsahan, valid atau tidak, sah atau tidak, benar atau tidak dengan dokumen-dokumen kamu. Dokumen yang masuk ke data flow itu biasanya ijazah, kedua STR, ketiga transkrip nilai, bisa masuk atau bisa tidak. Pasti yang bakalan diminta ada 3, ijazah, STR, dan pengalaman kerja. Jadi dokumen kalian itu akan diverifikasi oleh tim data flow pusat. Kalau yang ijazah, bagi kalian yang ada banyak kendala nih yang masuk ya, pertanyaan ke Bunda, kenapa sih ijazah saya tidak bisa diverifikasi oleh data flow padahal saya di universitas yang bonafit gitu ya. Biasanya banyak terjadi di Indonesia. Dulu kita namanya Akademi Perawat, sekarang ganti jadi Stikes. Atau dulu kitanya Akademi Perawat jadi dirubah jadi Akademi Kebidanan. Dan hal-hal yang perubahan-perubahan dari di bawah Depkes jadi Dekdikbud atau dari itu harus perlu dengan verifikasi surat ke Dikti. Jadi ijazah kamu itu akan dicek. Kalau tidak ada kalau reject dari masalah dokumen ijazah itu pasti ada something, ada penyebabnya. Satu, kemungkinan tidak terdaftar di Dikti. Kedua, atau perubahan nama. Dan ini kita harus butuh verifikasinya nanti. Apakah pihak data flow itu akan menghubungi pihak kampus. Jika namanya tidak ada di Google atau tidak tercantum di dalam Dikti online, itu akan didatangkan tim verifikasi dari Indonesia untuk mengunjungi kampus kalian. Kedua, STR. STR sih udah zaman sekarang ada barcode ya. Jadi tidak bisa menipu, tidak bisa menjiplak-jiplak STR tuh tinggal ganti foto. Mungkin dulu bisa orang mau nipu-nipu STR, sekarang sudah tidak bisa karena pakai barcode dan itu connect juga, kita bisa memverifikasi. Ketiga, ada pengalaman kerja. Biasanya pengalaman kerja itu adalah yang paling banyak dipalsukan atau paling banyak yang di markup. Contohnya palsukan dia tidak bekerja di klinik A tapi dia tulis bekerja di klinik A. Kedua, markup itu misalnya dia hanya kerja 6 bulan, di markup jadi lama kerjanya dinaikkan jadi 1 tahun untuk mencukupi persyaratan untuk mengikuti ujian prometik itu harus minimal 1 tahun ya. Jadi kalau untuk pengalaman kerja, data flow nanti kalau mau verifikasi tidak nyampe, tidak bisa mentarget verifikasi secara email, verifikasi secara telepon, dia akan kirim data flow-nya itu ke Indonesia. Meminta pihak data flow Indonesia untuk memverifikasi atau tujuannya atau untuk visit. Nah inilah yang kita konsentrasi. Ada beberapa pertanyaan, Bun data flow saya lolos, cuman kok saya akun Mumarisnya nggak lolos gitu. Biasanya kalau akun Mumaris itu berhubungan dengan Ministry of Health ya. Akun Mumaris itu wajib minimal 1 tahun. Karena apa? Kalian setelah lolos data flow, baru kalian diikutkan sertakan untuk mengikuti akun Mumaris atau membuat akun Mumaris. Akun Mumaris itu kalian harus dibuat dari karena akun Mumaris itu adalah satu informasi tentang everything about your license, about your job. Jadi di situ tertera kamu data flow lolos apa enggak, sertifikat itu harus masuk ke dalam akun Mumaris. Biasanya untuk mengikuti ujian prometik anak-anak itu harus satu tahun ya. Jadi ada juga yang lolos data flow tapi dia tidak bisa ikut ujian karena memang belum 1 tahun. Kedua, setelah kamu udah bikin data flow lolos atau data flow udah diverifikasi dengan hasil positif,
Setelah itu langkahnya adalah kamu membuat akun Mumaris. Setelah aku membuat akun Mumaris, dari pihak Saudi akan connect untuk mendaftarkan kalian untuk ujian prometric exam. Atau nanti hasilnya adalah kamu akan mendapatkan sebuah kartu Saudi Konsil atau STR-nya Saudi. Tapi hal ini sekarang bisa kita meminimize kegagalan kita di data flow dengan kita mendata flowkan diri kita sendiri dengan agensi Bunda ya, as a partner job. Kita mulai apply-nya dari Indonesia. Bun, kalau saya apply dari Indonesia, apakah saya bayar dari Indonesia? Kita tinggal nego dengan user. Kita apply di Indonesia, siapa? Who the pay? Siapa yang bayar ini? Apakah pihak user dengan potong gaji ataukah memang kamu? Tetap aja sih judul-judulnya kamu yang bayar. Cuman kalau di Saudi itu kan dipinjamkan uangnya. Berapa sih Bun biaya data flow kalau kita bayar? Itu bayarnya langsung ke akun Mumaris, ke akunnya si data flow. Biasanya dengan 3 dokumen itu dengan upload pertama adalah sebesar kurang lebih 850 real. Itu dibayarkan siapa? Kalau kamu belum ke Saudi, kamu ingin data flow sendiri, kamu punya uang, kamu bisa bayarkan oleh uang kamu. Karena apa? Kamu tidak akan dipotong gaji dan kamu bekerja ke Saudi dengan membawa hasil data flow positif. Tapi kalau saya nggak punya uang, saya mau data flow, kita tinggal nego dengan user. Biasanya anak-anak Bunda tuh Bunda nego dengan user. Ini data flow mereka tidak ada duit untuk 850 real itu kurang lebih sekitar 3,5 juta lah ya. Bisa nggak dibayarkan dulu, dan nanti dari user dia ada kesepakatan apakah dipinjamkan nanti dipotong gaji. Nah, data flow biasanya banyak banget yang mempertanyakan kesalahan. Kemarin Bunda dapat telepon dari data flow Indonesia, ada satu klinik di Jawa itu agak komplain ya, klinik dia itu dipakai oleh 5 perawat Indonesia padahal dia nggak bekerja. Masalahnya kan kalau misalnya klinik itu komplain dan sampai mengkasuskan hukum, itu bahaya juga buat kalian. Dan tim kita juga, tim visit kita itu ada dokter juga ya. Jadi kita tim data flow itu bisa memverifikasi dengan visit ke klinik yang sesuai dengan surat pengalaman kerja kalian. Jadi bagi kalian yang memang ada permasalahan di data flow, nggak usah putus asa, atau yang udah lama di Saudi tidak mendata flow, atau yang sudah dari bertahun-tahun di Saudi dulu dan kalian mau ambil data flow juga nggak usah khawatir, kamu bisa hubungin Al-Safa dengan Bunda ya. Jadi kemarin kita sempat melakukan bantuan untuk anak-anak perawat yang untuk mendata flow. Kita akan uraikan satu-satu permasalahan di mana. Ternyata banyak tuh permasalahannya, kampus tidak terverifikasi karena perubahan nama kampus. Kedua juga banyak pengalaman kerja, yang terbanyak adalah pengalaman kerja. Bun, kalau saya menipu, bagaimana solusinya gitu ya? Kalau ketahuan bohong, biasanya sih hukuman yang paling ringan dipulangkan. Hukuman yang terberat adalah biasanya penjara. Tapi biasanya dokumen-dokumen negara yang kalau kalian palsukan. Apa itu dokumen negara? Contohnya adalah ijazah ataupun STR. Tapi kalau pengalaman kerja itu bukan dokumen negara, tapi mungkin akan kita visit apakah benar atau tidak. Bagaimana kalau saya bohong, ketahuan bohong dipulangkan? Kalian bisa konsultasi ke tim data flow apa sanksinya. Biasanya sih pemulangan atau tidak, putus kontrak kerja ya, dan itu ketahuan track record kalian bahwa kalian tidak valid data flow-nya tentang pengalaman kerja. Kalian pulang, kalian bekerja dulu minimal 1 tahun baru kalian bisa balik lagi apply ke Saudi Arabia. Tapi apapun yang masalahnya tentang data flow, kalian bisa konsultasi ke Bunda, permasalahannya apa aja. Nah, pertanyaan seputar Saudi juga nih, anak-anak yang di Saudi banyak juga. Bunda suka pesen ya buat kalian, kalau kalian nggak betah atau kalian rasa-rasanya manajemennya jelek di Saudi atau gimana, nggak adil lah buat kalian. Bunda saranin kalian sebagai tenaga kerja asing di negara Saudi Arabia, pulanglah dengan cara baik-baik. Tidak membuat perkara ataupun apapun, karena masalahnya nanti berhubungan dengan paper pulang kamu atau wakalah khuruj ya, surat-surat pepulang. Mereka kadang-kadang si Saudi itu suka buat laporan-laporan yang tidak bagus juga tentang kalian. Itu koneknya nanti ke imigrasi di Saudi. Kalau imigrasi Indonesia tidak masalah, tapi kalau di Saudi gimana?
kan begitu. Kita ada rencana mau balik lagi ya, balik baik-baik saja, tapi gosipnya nih ya, ketika kita backlist di Saudi itu seluruh Timur Tengah akan backlist juga. Misalnya kita backlist Saudi, saya mau lari ke Abu Dhabi deh, saya mau lari ke Kuwait ataupun mau lari ke Dubai, itu bisa juga pengaruhnya ada ya. Jadi video yang tentang data flow nggak usah khawatir, Bunda nggak bisa kupas tuntas dan tidak bisa menjelaskan pertanyaan masing-masing karena secret ya, ini masalah dokumen kalian dan itu masalah etika, tidak bisa dikupas. Tapi apapun hasilnya kamu tentang data flow, kamu bisa hubungin Bunda, sekedar konsultasi ataupun memang minta jalan keluarnya bagaimana. Tapi kalau masalah kalian yang belum berangkat ke Saudi, Bunda sarankan di data flow. Siapapun kalian mau terbang lewat manapun, itu Bunda sarankan data flow-nya di Indonesia. Karena apa? Kamu tidak ribet. Nah, anak-anak Bunda yang alsafa ataupun yang mau proses dengan Bunda ataupun kalian yang mendengarkan, melihat dan video ini, kalian fokus ya kalau mau ke Saudi. Bunda hanya kita berpikir ya, dampak dari corona ini bagaimana ekonomi dunia. Kemarin Presiden Jokowi sempat marah dengan para menteri karena apa? Kekhawatiran beliau karena kondisi ekonomi yang benar-benar mengkhawatirkan ekonomi Indonesia. Jadi pengangguran di sana sini, Bunda sih berharap kalian bisa open minded, bisa mengambil keputusan mau kerja di Indonesia itu hak kalian, atau kalian mau apply ke Saudi juga itu sesuai kebutuhan, karena kebutuhan si A dengan kebutuhan si B itu beda. Jadi kalian yang mengerti kebutuhan kalian. Tapi menurut Bunda kita bijak juga ambil kesempatan ini, tidak cepat-cepat atau tidak gegabah. Kita bisa konsultasikan. Bunda cukup Bunda cukup responsif orangnya jika kalian WhatsApp ataupun email. WhatsApp ataupun telepon ke Bunda ke nomor Bunda ya. Nanti ada di bawah ini ya. Demikian video pertama yang Bunda upload. Bunda sempat lama tidak upload video karena memang kita masih menunggu kondisi dari keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Wabillahi taufik wa hidayah. Oh iya, satu lagi Bunda minta komentarnya ya. Dukung channel Alsafa Nurse Job yang channel yang memperhatikan segala kebutuhan perawat Indonesia, memperjuangkan perawat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan klinik yang bagus dengan sesuai prosedural yang resmi tentunya. Jadi Bunda tunggu, jangan lupa di subscribe dan di like ataupun di komen, di share. Jadi bisa kita sama-sama mengedukasi diri kita ya. Bunda terbuka, bisa silakan hubungin Bunda untuk pertanyaan seputar data flow. Karena Bunda tadinya mau kupas tuntas, Bunda nggak mungkin kupas masalah orang gitu ya. Tapi everything, apapun permasalahan data flow, kamu silakan hubungin Bunda. Jadi kita uraikan satu-satu dan insya Allah kita akan dibantu oleh tim-tim kita untuk mencapai hasil yang positif atau lolos ya data flow-nya. Sekian anak-anak Bunda tentang data flow. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.